Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Muda Cahaya Ramadan kali ini dengan tema Ramadan dan kepedulian sosial. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia nikmat kepada kita semuanya, di antaranya nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat, yang dengan itu semua kita dapat menjalankan aktivitas keseharian kita dengan normal. Tentunya tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan naungan syafaatnya beliau di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap umat itu mempunyai kiblat yang mana seseorang itu sejatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin ditekankannya pada kalimat selanjutnya, bahwasannya di setiap perbedaan itu Allah memerintahkan kita fastabiqul khairat. Setiap perbedaan itu Allah memerintahkan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan menjadi momentum bagi umat muslim di dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara berlomba-lomba dalam kebaikan tadi. Namun ada banyak orang secara umum ketika Ramadan itu hanya fokus pada aspek spiritualitasnya saja. Misalnya orang tersebut yang tadinya sebelum Ramadan tidak pernah melaksanakan ibadah sholat di masjid, ketika Ramadan ia rajin beribadah sholat 5 waktu di masjid. Yang tadinya tidak pernah membaca Al-Quran, ketika Ramadan ia dapat menghatamkan 1 kali dalam seminggu, dan seterusnya. Itu hanya orang-orang secara umum saja ketika Ramadan fokus pada aspek spiritualitasnya. Kemudian ada orang-orang yang ketika Ramadan ia tidak hanya fokus pada aspek spiritualitasnya saja, namun ada banyak orang yang ketika Ramadan ia menjalankan juga ibadah muamalahnya. Karena orang-orang yang meresapi dan merenungi sebuah makna Ramadan, ia tidak hanya akan berfokus membangun hubungan dekat dengan Allah saja, melainkan ia akan menggapai ridha Allah melalui perantara hubungan dekat dengan manusia lain, sesama saudara muslim maupun sesama saudara non muslim. Maka dari itu Islam mempunyai konsep desain hablum minallah dan hablum minan nas. Bahkan ada hablum minal alam. Ketiga konsep tadi itu agar kita sebagai manusia menjalani kehidupan kita bisa seimbang dan mampu memetakan setiap aspek peribadatan kita dan paham akan esensi bahwasannya tidak cukup yang namanya kita membangun kedekatan dengan Allah saja, tapi kita tidak punya hubungan baik dengan sesama manusia. Lantas apa korelasinya antara Ramadan dengan kepedulian sosial? Simpel saja, ada 3 bagian atau 3 poin. Yang pertama, jika Ramadan itu benar-benar diniatkan untuk menggapai ridha Allah, maka orang-orang tersebut tidak hanya menjadikan Ramadan sebatas menahan lapar dan hausnya saja, tapi orang-orang yang benar-benar bertakwa itu akan memiliki kepekaan sosial. Ramadan dapat menjadikan seseorang itu peka akan sosial. Banyak orang lain yang lapar di luaran sana dan membutuhkan kita. Poin keduanya, orang-orang yang bertakwa dan benar-benar memiliki niat untuk menjalankan puasanya, setelah memiliki kepekaan sosial, hatinya akan tergerak untuk membantu sesama dalam berbagai bentuk. Membantu di sini konotasinya tidak hanya dalam bentuk harta saja. Jika kita tidak mampu dengan harta, bisa kita membantu sesama dengan tenaga kita. Jika tidak bisa dengan tenaga kita, maka bantulah dengan sebuah kebahagiaan dengan cara menjadi insan yang ramah tamah. Melalui senyuman kita dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan yang terakhir, ketika telah melakukan itu, kita dapat menjadikan kepedulian itu sebagai karakter
karakter hidup. Jadi kita melaksanakan ini tidak hanya di Ramadan saja, tapi kita akan terus menjalani kegiatan-kegiatan yang memang dapat membangun kedekatan kita dengan hubungan manusia. Saya akan memberikan 2 ayat yang menjadi motivasi kita untuk berbuat baik, yakni Quran surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum, bahwasannya setiap kebaikan itu akan ada untuk kebaikan diri kamu sendiri. Selanjutnya di Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 juga, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, bahwasanya tidak ada sedikit pun kebaikan sekecil apapun yang tidak dianggap oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dari kedua ayat tersebut, ada satu ayat terakhir yang memberikan motivasi besar terhadap umat muslim, yakni Quran surah Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada suatu balasan untuk kebaikan melainkan kebaikan itu sendiri. Jadi kita sebagai umat muslim harus bisa menjadikan ketiga ayat tadi sebagai suatu motivasi dalam menjalankan kebaikan, yang tentunya kebaikan itu tidak hanya dilaksanakan ketika Ramadan saja, tapi kita harus melaksanakan itu secara keberlanjutan. Di bulan-bulan berikutnya kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang telah dilakukan di bulan Ramadan di bulan-bulan selanjutnya. Bahkan Rasulullah SAW saja memerintahkan kita atau memberikan sebuah nasihat bahwasannya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu tidak ada alasan kita untuk tidak bisa berbuat baik, karena sesuatu yang kita niatkan dengan sungguh-sungguh pasti bisa kita laksanakan dengan baik. Tentunya dengan itu semua kita dapat menjadi umat muslim secara utuh sebagaimana yang disampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafah, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam sebagai Islam yang secara utuh. Jadi tidak hanya menjadikan Islam yang hanya sebagai status keislamannya saja, tapi tidak dapat menjalankan suatu kehidupan dengan cara muslim yang utuh. Kapan lagi kalau kita untuk melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan saat ini? Karena usia kita tidak ada yang tahu, maka kalau bukan sekarang, sungguh kita besok belum tentu masih hidup, atau bahkan di Ramadan berikutnya kita masih tidak dipastikan bisa melanjutkan Ramadan berikutnya. Teruslah berbuat baik meski tidak dipandang baik oleh orang lain. Teruslah berbuat baik meski kebaikan kita direndahkan, karena sesungguhnya Allah lah sebaik-baik yang dapat membalas seluruh kebaikan kita. Allah Maha melihat apa saja yang dikerjakan oleh diri kita, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan kita sekecil apapun. Janganlah takut untuk kita beraksi sosial dan menjadi insan yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi ladang kebaikan untuk kita semuanya. Saya Farhan Saleh, sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.